Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Jini, NIM 2210417704 kelas M3. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari buku manajemen tentang perkembangan pemasaran di abad 21. Abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk memahami ekonomi baru, penting untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama. Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama dengan fokus pada produksi produk standar dalam jumlah besar. Produk massal ini penting untuk pengurangan biaya dan memuaskan basis konsumen yang besar. Seiring dengan peningkatan produksi, perusahaan berkembang ke pasar baru di seluruh wilayah geografis. Perekonomian lama memiliki hierarki organisasi di mana di manajemen puncak memberikan industri yang dijalankan oleh manajer menengah atas para pekerja. Sebaliknya, ekonomi baru telah melihat daya beli sepanjang waktu berkat revolusi digital. Konsumen memiliki akses ke semua jenis informasi untuk produk dan layanan. Selain itu, standarisasi telah digantikan oleh lebih banyak penyesuaian dengan peningkatan dramatis dalam hal penawaran produk. Pengalaman pembelian juga telah berubah dengan diperkenalkannya pembelian online yang dapat dilakukan 24x7 dalam kurung 24 jam dalam waktu 7 hari dengan produk dikirim di kantor atau rumah. Perusahaan juga memanfaatkan informasi yang tersedia dan merancang program pemasaran yang lebih efisien di seluruh konsumen serta saluran distribusi. Revolusi digital telah meningkatkan kecepatan komunikasi seluler, SMS, email, dan lain-lain. Hal ini membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat dan menerapkan strategi dengan lebih cepat. Pemasaran adalah seni mengembangkan, mengiklankan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen serta bisnis. Namun, pemasaran tidak hanya terbatas pada barang dan jasa, tetapi juga mencakup segala hal mulai dari tempat hingga ide dan diantaranya. Hal ini menimbulkan banyak tantangan di mana orang pemasaran harus mengambil keputusan strategi, dan jawaban untuk tantangan ini bergantung pada pasar tempat perusahaan melayani, karena keputusan pasar konsumen berkaitan dengan produk, pengemasan, dan saluran distribusi. Filosofi pemasaran yang digunakan oleh setiap perusahaan haruslah campuran antara kepentingan organisasi, kepentingan konsumen, dan kepentingan masyarakat. Dalam filosofi produksi, fokus perusahaan adalah pada jangka jumlah produksi yang tinggi, yang mengurangi biaya per unit dan bersama dengan distribusi massal. Konsep seperti ini biasanya masuk akal di pasar berkembang di mana ada kebutuhan produk dan jumlah besar. Filosofi produk berbicara tentang konsumen yang bersedia membayar premi ekstra untuk kualitas tinggi dan kinerja yang andal, sehingga perusahaan fokus untuk menghasilkan produk yang dibuat dengan baik. Konsep penjualan percaya dalam mendorong konsumen untuk membeli produk yang dalam keadaan normal mereka akan menolak. Konsep pemasaran percaya pada pemuasan konsumen, sehingga mengembangkan dan menjual produk dengan tetap fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Filosofi pelanggan percaya pada penciptaan produk yang disesuaikan, di mana produk direncanakan dengan melihat transaksi
historis konsumen. Filosofi terakhir adalah konsumen Soekintal yang percaya pada pengembangan produk yang tidak hanya menghasilkan kepuasan konsumen tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan. Revolusi digital dan abad ke-21 telah membuat perusahaan menyesuaikan cara mereka menjalankan bisnis. Salah satu tren utama yang diamati adalah kebutuhan proses dan sistem lapisan arus dengan fokus pada pengurangan biaya melalui outsourcing. Tren lain yang diamati di perusahaan adalah dorongan untuk gaya wirausaha lingkungan kerja dengan pendekatan global atau global lokal. Pada saat yang sama, pemasar perusahaan berharap dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Hubungan ini membangun platform yang memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Pemasar melihat saluran distribusi sebagai mitra dalam bisnis dan bukan sebagai pelanggan. Perusahaan dan pemasar membuat keputusan menggunakan berbagai model simulasi komputer. 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Ada banyak cara pemasaran dapat dianggap sebagai subdisiplin ilmu ekonomi. Perekonomian berdampak langsung pada cara pemasar mendorong produknya ke konsumen. Memahami hubungan antara ekonomi dan pemasaran dapat membantu pemilik bisnis mengalokasikan sumber daya pemasaran mereka dan menanggapi perubahan iklim ekonomi yang berubah. Permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonomi menggunakan konsep yang disebut the law of diminishing return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atas investasi. Seiring waktu, Anda mungkin menemukan bahwa biaya pemasaran atau iklan produk tertentu memenuhi atau melebihi jumlah uang yang Anda hasilkan dari menjual produk tersebut. Ini biasanya terjadi ketika pesaing memasuki lapangan, ketika selera konsumen berubah, atau ketika titik harga Anda terlalu rendah atau terlalu tinggi. Cukup cepat, Anda mendapatkan keuntungan yang semakin berkurang. Dengan kata lain, jumlah yang Anda peroleh dari investasi pemasaran Anda menyusut. Meskipun proses ini tidak dapat dihindari untuk hampir setiap produk, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memperlambatnya. Pertahankan harga produk Anda secara wajar. Usahakan agar tetap kompetitif di pasar dan tanggapi selera pelanggan Anda. 2.2.1 Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang diidentifikasi untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah, besar, dan secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan Anda. Ketika anggaran dipotong, jumlah dan jangkauan pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda dapat sangat terpengaruh. Lebih sedikit uang untuk dijalankan berarti lebih sedikit ruang untuk kesalahan dan lebih sedikit ruang untuk perkembangan ke segmen pasar baru. 2.2 Ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara yang memungkinkan.
Ketika konsumen menghasilkan lebih sedikit, mereka menghabiskan lebih sedikit, dan ini bisa menjadi masalah terbesar Anda. Ketika terjadi kemerosotan ekonomi nasional atau global, Anda mungkin harus menyusun ulang pesan, teknik, dan tujuan pemasaran Anda. Misalnya, jika ekonomi sedang turun secara keseluruhan, pesan Anda harus fokus pada nilai dan kebutuhan daripada kemewahan atau jaya. Jika pasar sedang naik, pesan Anda dapat memasukkan lebih banyak elemen kesenangan untuk menarik perhatian pada merek dan untuk mengetahui iklim ekonomi umum di negara tersebut. 2.2.3 Tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion, mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor concurrent dan tidak berwujud. Misalnya, konsumen mungkin tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk suatu jenis atau kategori produk berdasarkan penampilannya di secara TV populer atau film blockbuster. Seminggu kemudian, perhatian konsumen dapat beralih lagi ke sesuatu yang baru, dan sebagai hasilnya produk awal dapat kembali ke ketidakjelasan relatif. Tidak ada cara untuk memperkirakan tren, tetapi ada cara untuk mengatasinya selama mungkin dengan menyesuaikan pesan dan gaya pemasaran Anda agar sesuai. Jika mereka dapat memanfaatkan dari tren ekonomi, raih kesempatan untuk membuat pengikut berdasarkan kesetiaan dan kualitas sehingga setiap arus berubah lagi. Anda tidak akan tertinggal. 2.2.4 Makmur atau bounteous. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran Anda bisa mulai tumbuh tak terkendali. Ketika peningkatan pemasaran membawa peningkatan penjualan, banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan menciptakan efek bola salju yang sering terjadi dalam kasus ini adalah hilangnya pesan dan hilangnya kendali keseluruhan atas inisiatif pemasaran perusahaan. Jika terlalu banyak hal yang mengalir ke terlalu banyak arah pada saat yang bersamaan, efeknya bisa menjadi hancurnya tujuan pemasaran dan Anda hilangnya pangsa pasar. Persaingan yang tetap berpegang pada segmen yang mereka targetkan pada pengambilan kelonggaran dan membuat Anda keluar dari pasar. Transaksi persaingan. 2.5 Transaksi persaingan bagian dari menanggapi perubahan ekonomi berurusan dengan persaingan Anda. Kecuali Anda sangat beruntung, bisnis Anda mau tidak mau harus berurusan dengan persaingan yang menawarkan produk berupa dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. 2.2.6 Utilitas ekonomi. Teori utilitas ekonomi menyatakan bahwa konsumen akan membeli barang-barang yang meningkatkan kepuasan pribadinya. Utilitas ekonomi sangat membantu dalam menjelaskan mengapa produk mewah dan barang kelas atas mendominasi pasar. Orang ingin merasa seperti menjadi bagian dari kerumunan. Jika bisnis Anda melayani diskon atau barang-barang yang berlebihan, Anda mungkin kehilangan daya lebih dari pelanggan yang lebih kaya atau trendy.
2.2.7 Perubahan industri. Terlepas dari perubahan persaingan atau pasar yang lebih luas, bisnis terkadang juga harus menanggapi perubahan dalam industri tempat mereka beroperasi. Kadang-kadang seluruh industri mulai mati saat produk baru masuk ke pasar atau saat selera konsumen berubah. Pada satu titik, misalnya hampir semua orang menginginkan ponsel lipat. Sekarang karena smartphone mendominasi pasar, produsen ponsel flip dan penjualannya adalah bagian kecil dari industri ini, jika hampir tidak ada. Jika Anda menemukan diri Anda dalam posisi flip phone, yaitu menjual produk yang tidak lagi tertarik untuk dibeli oleh konsumen, Anda memiliki beberapa pilihan. Fokusnya upaya pemasaran Anda dapat sekelompok kecil konsumen yang masih membeli produk, atau berusaha memasuki pasar baru dengan memindahkan produk Anda ke pasar terbaru dan dengan pertumbuhan tercepat. 2.3 Pemasaran di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa pasar regional yang besar dan lebih banyak ceruk pasar dan pasar mikro. Pasar konsumen terbesar di sekitar 17,500 pulau, di mana selera dan preferensi bervariasi. Harga juga bervariasi dengan campuran budaya, ukuran populasi dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda membuat pemasaran di Indonesia menantang. Strategi pemasaran satu ukuran untuk semua tidak akan berhasil. Konsultan manajemen McKinsey telah mengidentifikasi tren konsumen yang luas berikut ini, yang memiliki implikasi penting untuk pemasaran di berbagai segmen pasar di Indonesia. Preferensi merek. Orang Indonesia memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain ketika mereka berada pada tahap perkembangan yang sama, termasuk Cina. Preferensi merek lokal sangat tinggi, dengan 60% orang Indonesia memilihnya, terutama dalam kategori makanan dan minuman. Dinamika perkotaan. Sangat penting untuk memahami perbedaan dan dinamika yang ada tidak hanya di kedua kota terbesar di Jawa sampai Jakarta dan Surabaya, tetapi juga kelompok kota kecil yang berkembang pesat di seluruh Nusantara. Menuju pasar. Infrastruktur distribusi Indonesia terfragmentasi secara geografis, dengan toko milik keluarga dan toko yang menjalankan dominasi dalam berbagai kategori konsumen. Namun, retail modern berkembang dan menjadi lebih diterima saat keseluruhan baru bermuncul menjadi digital. Teknologi digital memainkan peran yang semakin besar dalam jangka pengalaman Indonesia yang terbesar dalam beragam. Saat ini iklan, televisi, dan rekomendasi pribadi adalah sumber utama informasi mendukung produk konsumen. 2.1 Persyaratan pelabelan di Indonesia. Barang wajib diberi label dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia. Pengecualian dapat diberikan hanya jika tidak kesulitan dalam menemukan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan arti yang mirip, atau jika tidak ada kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia.
Australia harus berkonsultasi dengan importir dan otoritas lokal mereka secara teratur untuk informasi tentang perubahan informasi. Di bawah ini dapat berubah secara berkala, oleh karena itu penting untuk berkonsultasi dan mengumpulkan informasi lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Label untuk produk makanan juga harus mencantumkan: 1. Indikasi produk telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan serta memiliki nomor produk atau nomor ML yang diberikan oleh badan tersebut. 2. Tanggal habis tempo. 3. Nama dan alamat lengkap importir. 4. Jika produk halal, pemberian sertifikat halal dari lembaga yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. 5. Kepatuhan dengan peraturan pelabelan khusus lainnya saat zat penawaran digunakan. Label untuk obat farmasi juga harus ditunjukkan: 1. Negara asal. 2. Sifat komposisi obat. 3. Kuantitas dan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan. Persyaratan produk, distribusi, pembelaan, pengemasan, dan iklan khusus berlaku untuk kosmetik dan produk kebersihan. 2.4 Peluang Pemasaran Indonesia. Profil konsumen. Usia median di Indonesia adalah 2,7 tahun pada tahun 2020, 2,6%. Produk berusia antara 0 dan 14 tahun, 67,7%. Berusia antara 15 dan 64 tahun dan 6,05%. Berusia 6 tahun ke atas. Indonesia berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa. Seperempat adalah laki-laki dan seperempat lagi perempuan. 56,4% penduduknya adalah perkotaan, dan kota utama dalam hal jumlah penduduk adalah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. 2,4.2 daya beli konsumen Indonesia. PDB per kapita BPP di negara ini adalah 12,301 USD pada 2019. Seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia, gaji rata-rata di negara ini adalah sekitar 12,100 juta per bulan. USD 2.43 Perilaku konsumen Indonesia. Indonesia telah mengalami tingkat pertumbuhan yang konsisten selama beberapa tahun yang tercermin dari peningkatan pendapatan, termasuk pendapatan yang dapat dibuang, sehingga meningkatkan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Karena banyak konsumen berpenghasilan rendah di Indonesia yang harus bergerak ke segmen berpenghasilan menengah. Konsumen cenderung setia pada merek meskipun mereka tersebut bukan pilihan termurah, terutama dalam hal produk rumah tangga dan perawatan pribadi, serta makanan dan minuman. Oleh karena itu, meski harga masih menjadi faktor relevan, konsumen Indonesia rela membayar ekstra untuk produk yang lebih berkualitas. Menurut survei Deloitte 2020,
Meskipun adopsi media digital dan online terus berkembang, media tradisional harus mendominasi dengan TV, promosi dalam toko, dan teman dan kolega tetap menjadi saluran komunikasi pilihan. Salah satu alasannya mungkin adalah ketergantungan yang kuat dari konsumen Indonesia pada sponsor lingkungan dalam ruangan mereka, yang pada gilirannya masih cenderung sangat dipengaruhi oleh kampanye media internasional. Sekian ringkasan dari saya. Terima kasih.